Saham rokok. Ya, saham rokok ini rupanya banyak peminatnya. Ini terbukti dari komentar-komentar yang masuk. Beberapanya seperti ini. Ya, dari saham gudang garam, HMSP, dan WIIM semua minta dibahas ya teman-teman ya. Terutama yang saham gudang garam ini ada sampai harga average-nya di 20650. Nah, jadi di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas saham rokok. Apa kamu juga punya saham rokok atau kepengen beli saham rokok? Ya teman-teman, jadi ini langsung saja kita akan ngebahas saham rokok. Ini tampilan dari Brix, yaitu aplikasi trading investasi sahamnya BRI Dana Reksa Sekuritas. Sekarang saya lagi pakai aplikasi ini karena lagi banyak promonya teman-teman. Jadi seperti salah satunya teman-teman ini transaksi teman-teman bisa dapat saham BBRI. Lagi transaksi-transaksi tiba-tiba muncul BBRI di portofolio. Siapa tahu kalau bukan saya, mungkin kamu yang bisa dapat. Nah, daftarnya gimana? Ada linknya di deskripsi. Jadi silakan daftar, download aplikasinya dan trading dari sekarang. Oke, kita masuk ya teman-teman ya ke saham rokok. Di sini saya suka di sini karena dia yang namanya Advanced Search ini ya. Ini dari TradingView clear bagus banget ya teman-teman ya. Di samping kanan ini tampilan watchlist kita ya. Di bawah ini juga ada quote dari GGRM. Tadi saya udah pilih GGRM, gudang garam ya. Gudang garam tadi ya teman-teman ya. Seperti yang dikatakan salah satu teman kita, dia ada di posisi 20650 ya. Kalau saya nggak salah ya. Oke. Jadi posisinya dia di sini teman-teman ya. Average-nya di sini ya. Sekarang posisinya ini harganya dia sudah minus kurang lebih berapa nih? Kita coba lihat ya. Dari penutupan hari ini yaitu adalah minus sekitaran 20%. Sebagai catatan tambahannya, kalau teman-teman yang sudah ngikutin saya dari awal, itu saya sering minus-minus saham 20%, saya averaging ya, dan akhirnya balik plus dan bisa keluar positif ya. Keluar positif. Keluar cuan maksudnya, oke? Nah, jadi kita mari lihat bersama apa sih yang terjadi pada saham rokok. Jujur teman-teman ya, saya kurang demen dengan saham rokok dengan beberapa alasan. Pertama, dia lagi dalam fase downtrend-nya cukup parah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini bersama teman-teman. Masih belum ada tanda-tanda akannya kebalikan. Dimulai dari ini fase uptrendnya sudah habis. Ini terbentuk, lihat teman-teman, ini masa konsolidasinya ya. Tidak membentuk higher high baru lagi, sempat di sini dan akhirnya dia jebol di sini ya. Inilah awal mula dia mengalami penurunan tuh teman-teman, lihat ya. Ini saya gambar sekilas-kilas saja nih seperti ular tangga ini ya teman-teman ya. Intinya sekarang posisinya teman-teman dia sudah mengalami penurunan yang cukup dalam dari titik tertingginya ya. Tidak hanya di saham gudang garam saja, melainkan juga di HMSP. Teman-teman bisa lihat juga dia mengalami penurunan juga ya teman-teman ya. Tuh lihat sama-sama ya. Sektornya sama rata-rata mengalami penurunan juga. Begitu juga dengan WIIM. Oke. WIM. Nah, kalau di gudang ini WIM mungkin agak lebih parah, teman-teman lihat dari titik tertingginya di sini ya, teman-teman ya. Bisa turun sampai sekarang itu udah minus. Wah, dalam banget ya. Kalau udah yang ambil di sini sih, wah, tuh lihat dalam banget 74% dari titik tertingginya. Lihat nih, ada candle yang mimisan sedalam ini berapa persen nih? 25%. Berarti pernah ARB auto reject bawah di 18 Desember 2023. Seputar dengan rokok, ya kenapa saya nggak suka? Karena biasanya terkendala dengan regulatornya teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya ketemu berita cukai rokok mau naik, cukai rokok naik mau naik, itu biasanya mempengaruhi pada sahamnya langsung turun. Begitu juga ya belakangan ini ya, tepatnya sehari sebelum video ini dibikin. Nah, tepatnya kemarin itu saham rokok umumnya mengalami kenaikan kompak ya. Gudang garam naiknya sekitaran 8% ya. HMSP HMSP itu naiknya berapa persen nih? 15% dan WIM juga naik ya. WIM juga naik itu sekitaran ini berapa nih? Ini lebih kecil ya WIM ya. Ini 8,79% lah. Kenaikan ini langsung disambut ya teman-teman ya. Positif atau negatif kita masih mau lihat ke depannya gimana. Yang jelas katanya nih ke depannya mungkin aturan soal cukai ini akan dirubah atau ditinjau kembali. Ini langsung mendapatkan respon positif pasar. Meskipun itu baru isu teman-teman ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi hal ini? Kan belum ada tertulis hitam di atas putihnya ya. Jadi masih kabar abu-abu ya. Jadi ini terbukti ya di hari ini
masih melanjutkan kenaikan dengan open gap ya, naik gudang garam terutama, tapi menyisakan gap di sini ya teman-teman. Oke. Dan masih dalam fase downtrend menurut saya karena beberapa resistnya mungkin belum dia tembus seperti di sini, naiknya masih alang-alang ya, nggak kuat. Kedepannya mungkin beberapa hari beberapa saham rokok ini akan melanjutkan penurunan ya. Kalau gudang garam sendiri saya lihat ya, ini dia akan menutup gapnya dulu. Saya nggak agak pesimis kalau gudang garam, bukannya menakuti ya teman-teman ya. Nanti saya lihat contoh di samping-sampingnya seperti saudara-saudaranya. Karena posisi gudang garam ini sama sekali belum membentuk low yang baru teman-teman ya. Membentuk low baru ya, karena kita potensinya teman-teman, kalau mau dalam fase balik ke uptrend, ingat posisinya seperti ini teman-teman. Andai kata suatu saham ini turun seperti ini ya, teman-teman lihat ya grafiknya. Pertama, kita harus tahu dulu, dia mungkin ada naik sedikit di atas resist di sini ya, mengalami penurunan tidak membentuk low baru ya, dan melanjutkan kenaikan seperti ini. Nah, inilah yang biasanya kita tunggu teman-teman. Ya, kalau misalnya dari posisinya yang di averaging 20650, ini masih belum ada tanda-tanda dia akan mulai untuk mengalami kenaikan. Tenang aja teman-teman, kalau kita memang punya sahamnya dan sering kita pantau, minimal ya, minimal tuh seminggu 2-3 kali kita lihat chartnya. Teman-teman bisa lihat ya, kenaikannya nggak langsung naik, plus memang ini agak volatil ya. Setiap kali kenaikan pasti ada dilanjutkan dengan penurunan terlebih dahulu kok teman-teman. Lihat ya. Kenaikan ini dari paling bawah naik sampai di sini itu berkisaran 50% dia naiknya teman-teman ya. Habis naik 50% tidak lanjut naik, dia turun dulu kok. Turun berkisar 9%-an. Nah, di sini. Inilah momen yang harus kita tangkap teman-teman kalau mau averaging down ya, karena posisinya kan sekarang dia udah agak tinggi di 20650, sekarang baru 16.600. Nah, harapannya teman-teman ya, kalau yang punya harga tinggi, bidik teman-teman. Bidik kita lihat di angka-angka supportnya. Memang kemarin saya sempat lihat itu supportnya agak jauh ya teman-teman. Kalau memang jebol lagi, itu mungkin akan tunggu di kisaran 12 ribuan ya. Ini pun kita harus lihat dari chart weekly-nya baru nampak teman-teman. Ya, tuh lihat. Ini sampai sekarang masih belum nampak. Ah, itu dia nih, di sekitaran sini teman-teman. Tuh lihat, ini juga udah kejebol. Berarti nanti kita masih menunggu lagi di sini. Tuh lihat, ini ada sedikit resistnya ini, tapi udah agak terlalu dalam. Saya kemarin ada sempat ngelihat mungkin di posisi seperti ini ya. Di 17.000 juga sudah dijebol, di sini juga ada 14.000, ya ini dia mantul di sini ya, mantul di resist yang ini ataupun di berikutnya ini loh, sekitar sini teman-teman ya, di sekitar 14 ribuan. Tapi harapannya kita jangan turun sampai di situ ya teman-teman ya. Harapannya ini merupakan ya, kenaikan ini merupakan awal mula dia naik teman-teman. Harapannya seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan jika modalnya 20650? Pertama teman-teman, lihat dulu apakah dia ada stop terlebih dahulu ya. Stop artinya penurunannya dia terhenti dulu. Kita lihat di sini sempat dia terhenti membentuk low baru ya, tidak membentuk low lagi ya. Di sini kan teman-teman bisa lihat bersama ya. Tapi dia masih melanjutkan penurunan. Ini yang namanya bahaya juga tuh. Dia mantul naik. Ingat ya, ingat ini pola ini, dia harus membentuk higher high yang baru lagi. Di sini dia gagalnya kenapa? Ketika sudah membentuk ini high, dia tidak membentuk harga rendah yang baru. Itu good news ya, bagus. Tapi teman-teman lihat, dia hanya sampai di sini saja. Oke. Dan malahan dia ngebreak lagi di sini. Tuh lihat ya, ngebreak yang ini ya, teman-teman ya. Nampak kan? Sempat naik, tidak mampu menembus yang ini, dan akhirnya dia jebol turun ya. Lagi-lagi teori ini benar. Ini namanya Dow teori ya. Kebanyakan memang kayak gini. Ini memang udah paten ya sepertinya. Oleh karena itu, teman-teman, pantaulah ya. Pantau ya. Saran saya. Karena di sini, jujur saya mau bilang di angka berapa susah sekarang. Karena belum ada angka enaknya nih teman-teman ya. Jadi kalau bisa nih teman-teman ya, tunggu dulu dia nih. Tunggu dulu ya. Apakah dia akan break naik dari atas sini, kemudian tunggu dia supportnya di mana, tunggu apakah dia akan turun di sini ya, di area supply-nya di sini, dan melanjutkan kenaikannya harus break di atas ini ya. Habis udah konfirmasi seperti ini, tunggu dia turun, melakukanlah pembelian, mungkin dia akan turun di kisaran sini ya. Kita harus melihat polanya seperti ini dulu. Tapi kalau polanya dia malahan melanjutkan penurunan lagi seperti yang ini, dia udah di sini malahan dia jeblok turun lagi. Naik nggak sampai break yang ini nih, hanya dari sini dan melanjutkan penurunan gini. Oh, itu kita tunggu dulu ya, jangan terburu-buru ya. Jadi harga yang kita averaging ke bawah juga nggak sia-sia. Kenapa gudang garam ini masih belum ada angka? Karena belum ada lebih jelasnya. Lebih enak kalau kita ngebahas di sampingnya itu loh, kayak si HMSP
Teman-teman lihat ya. HMSP ini teman-teman lihat, tuh lihat. Kenapa saya bilang lebih enak? Pertama teman-teman, dia udah break resist ya. Begitu juga dengan WIM kalau saya nggak salah. Ini resistnya, ini area ya teman-teman ya. Saya pakai garis ya. Ini udah ke break, udah deh saya ganti saja deh. Nanti dibilang, ah Yung itu kan garisnya. Ya udah, saya lebih enak saya ganti, biar sama-sama enak saya gantiin nih. Ini dia. Tuh, ini resistnya di sini. Ya oke. Dia udah break. Harapannya nih teman-teman ya. Pola tadi ingat Dow teorinya lagi ya. Dia tidak membentuk lower low baru lagi. Ini naik, oke, membentuk lower low. Tapi sekarang dia sudah posisinya naik di sini. Sudah break resist. Turunnya maksimal sampai sini. 700 teman-teman. Kalau menurut yang apa saya lihat ya. Menurut apa ya saya lihat. 700 itu maksimal penurunannya. Naik harus lewat di angka 75 area ini dan harus break di sini. Harapannya sih di angka sini ya naiklah sekitaran sini. Ya, kalau untuk HMSP tuh lihat tuh. Ini lebih enak. Kenapa? Karena dia udah break resistnya jadi kita hanya nunggu dia koreksinya mau sampai kapan. Koreksinya jangan kalau bisa jangan tembus di bawah 700. Itu kalau menurut penilaian saya ya teman-teman. Bebas ya. Ini semua analisa disclaimer on teman-teman, tapi teman-teman bisa jadikan pantauan ya. Jangan break sampai 700. Nggak baik kalau dia membentuk lower low baru lagi ya. Kalau memang dia hanya masuk di area ini saja ya. Kalau dia hanya koreksi sampai di sini saja dan naik lagi, itu bagus banget. Itu bagus banget ya teman-teman ya. Jadi bisa dijadikan area koleksi ya teman-teman. Harapannya dia akan mantul dan naik lagi ya. Ini untuk HMSP. Begitu juga dengan WIM. Kalau dia sudah tidak membentuk lower low baru lagi nih seperti WIM juga ya teman-teman ya. Teman-teman lihat. Ini kan dia ada masa ya sedikit katakanlah dia lagi masa galau atau orang bilang konsolidasi di sini ya areanya dia break ya. Kita besarin dikit, kecil nggak enak lihat. Ya, kita kan suka yang besar-besar juga tuh lihat. Oke. Low-nya kita anggap sama ya teman-teman ya. Ini mungkin hanya mengecoh dikit. Anggapnya dia sudah membentuk low yang sama ya, nggak membentuk low baru lagi. Harapannya kenaikannya lebih tinggi lagi daripada ini. Lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini ya, ini dia udah naik, agak galau dia mau di mana. Jangan turunnya masuk di sini saja. Mantul dia mungkin di angka 950 saja sudah boleh mantul ya teman-teman. Kalau masuk ke area 890 sampai area 950 ke bawah, 950 ke bawah sampai 890 ini, itu menurut saya area yang tidak baik. Tapi kalau dia sudah sampai di 950 ya 945 lah toleransi dia mantul naik kembali. Itu bagus. Jadi kalau diberikan pilihan peringkat, maka peringkat pertama saya jatuh pada HMSP ya. Peringkat kedua saya jatuh pada WIIM, oke. Dan peringkat yang terakhir saya jatuh pada GGRM ya. Ini analisa saya pribadi teman-teman ya. Oke, jadi sekilas saya lihat dulu dari trennya masih tekanan penjualan kuat banget ya. Kalau bisa nangkap pisau jatuh itu cuannya pasti gede banget, tapi waspada dan hati-hatilah. Oke, jadi ini hasil analisa dari 3 saham di bidang rokok. Ya teman-teman, jadi sekian dulu bahas saham rokoknya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bingung, ataupun request, silakan tulis saja di komentar. Oke, penasaran dengan apa yang bakal kita bahas bersama nantinya? Jangan lupa subscribe saya di sini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video yang satu ini.